أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, irodah dan inayahnya. Pada hari ini, pada pagi ini kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesempatan dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yakni kewajiban menuntut ilmu. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bisa hadir. Dan tentunya terlalu banyak ilmu yang harus kita gali, bahkan dibanding dengan masa usia kita diberikan jatah hidup setua apapun, tentu belum sebanding, bahkan jauh lebih kecil dibanding luasnya ilmu yang harus kita tuntut dan wajib kita pelajari. Namun demikian, Allah Maha Adil dan Maha Bijaksana. Tidak ada satu kemestian yang menunjukkan bahwa ilmu itu harus tuntas dicari dan diselesaikan, tapi yang menjadi nilai adalah sejauh mana orang berupaya berada di jalan yang benar, artinya di jalan dia dalam keadaan mencari dan menuntut ilmu. Oleh karena itu, sekecil dan sesederhana apapun kesempatan yang kita miliki akan jauh lebih berharga ketika kita gunakan dan kita manfaatkan dalam rangka menggali dan mempelajari ilmu-ilmu yang tinggi, ilmu-ilmu yang luhur, baik dari sudut pandang disiplin ilmu sebagai sebuah kebutuhan, belum lagi dari sudut pandang keutamaan ilmu yang akan membekali kita bukan hanya dunia tapi juga di akhirat. Hadirin ikhwatu iman, sebagaimana yang kita agendakan bahwa forum kajian rutin ini sengaja kita menggali persoalan-persoalan yaumiyah, keseharian, tapi menyangkut persoalan akhlak, menyangkut persoalan adab. Beberapa waktu yang lalu kita menggali beberapa hadis Rasulullah, tentunya yang terkait dengan babul adab, sebagaimana juga yang tertuang di dalam kitab Bulughul Maram dengan judul yang sama, yaitu babul adab, masuk di dalam kumpulan Kitabul Jami, kitab-kitab yang isinya hadis-hadis tentang pelengkap. Di dalam babul adab kita sekarang coba menggali satu hadis berikutnya dalam
urutan kitab Babul Adab ini ada pada urutan keempat kalau tidak salah. Ada pada urutan keempat hadis Rasulullah SAW. Hadisnya dari Ibnu Umar. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqimu rajula min majlisihi summa yajlisu fihi walakin tapassahu wa tawassa'u. Hadis dari Ibnu Umar. Ibnu Umar itu salah seorang sahabat yang tergolong kalangan muda, tapi dia termasuk yang produktif. Coba tes tes, nggak ada ya? Tes. Oh, ada yang ini. Tes. Kita lanjutkan. Ada? Ibnu Umar itu salah seorang sahabat dari kalangan muda. Pegang saja tuh. Ya, ini ya. Tes. Tempel. Iya. Nah, bagus ya. Sip. Luar biasa nih. Banyak mic. Salah seorang sahabat muda ya, yang termasuk produktif di dalam meriwayatkan hadis. Bahkan ada keunikan tersendiri karena beliau termasuk sosok sahabat yang sangat mengidola Rasulullah. Bahkan dalam hadis yang lain, kalau tidak salah dalam hadis Bukhari, Ibnu Umar itu sampai meniru segala apa yang ada pada diri Rasulullah. Tentu ini tidak menjadi sunnah, tapi dalam konteks positif, seseorang yang mengidolakan ya, siapapun itu ya, pasti akan meniru apa yang ada pada idolanya. Bahkan dalam hadis itu sampai Ibnu Umar sandalnya pun ya ingin sama dengan sandal Rasulullah. Ya, kita lihat bagaimana hadisnya. Seorang Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, dia mengatakan Rasulullah pernah bersabda, la yuqimu rajula min majlisihi. Terjemahan sederhananya, tidak boleh seseorang mengusir atau membangkitkan atau arti asalnya memberdirikan gitu kan. Orang Sunda menyebutnya ngahudangkeun. Bahasa Indonesianya seringkali diartikan tidak boleh seseorang mengusir orang lain dari majelisnya, dari tempat duduknya. Summa yajlisu fihi, kemudian dia duduk di tempat itu. Walakin tapassahu wa tawassa'u, tapi hendaklah mereka tafassah wa tawassah. Tafassa'u itu artinya memberikan kelonggaran, sama juga tawassa'u memberikan keleluasaan.
artinya saling berbagi tempat. Ya, itulah kutipan hadis yang masuk dalam himpunan Babul Adab, bahkan nomor urut keempat di dalam kitab Bulughul Maram. Dalam hadis ini sebetulnya secara fikrah atau pemikiran kita termasuk persoalan yang sederhana dan mungkin sudah sangat kita maklumi. Tapi demikianlah, salah satu bagian dari adab muslim juga tidak luput dari pantauan syariat, pantauan aturan dan ketentuan Rasulullah. Hal ini juga menunjukkan bahwa sedemikian lengkap dan sempurna segala apa yang menjadi persoalan-persoalan manusia dalam kehidupannya, bahkan hal-hal yang sebetulnya manusia pun sudah mengakuinya. Ya. Tapi tentu ya, Islam tidak hanya ingin mengajarkan sesuatu yang sifatnya perilaku yang sudah diterima ya, oleh akal manusia, tapi Islam ingin mengangkat seluruh perilaku manusia itu menjadi bernilai, gitu Pak. Ya. Jadi kita tidak boleh hanya berpikiran ngapain soal-soal seperti itu sampai harus muncul hadisnya, sampai harus muncul acuan aturannya. Justru lebih dari itu, Islam ingin menyelamatkan, Rasulullah ingin menyelamatkan dan ingin memberikan nilai terhadap satu perbuatan, satu aktivitas, walaupun aktivitas itu sudah diakui kebenarannya oleh manusia. Kenapa? Karena sebuah amalan yang biasa dilakukan oleh seseorang akan menjadi berbeda nilainya ketika amalan yang sama itu ya, ketika amalan yang sama itu dikerjakan atas dasar pemahaman terhadap aturan. Begitu barangkali Pak ya, jadi paham kita. Jadi yang membedakan amalan seseorang dengan amalan yang lain yang paham dan tidak paham aturan ya, ketika berbuat yang sama ya, itu belum tentu nilainya sama. Nah, disinilah nanti ruh Islam masuk, gitu kan. Orang makan dengan tangan kanan, siapapun misalnya, bisa berbeda nilainya di dalam pandangan agama ketika yang satu mengerjakan sesuatu itu karena kebiasaan, sementara yang lain mengerjakan sesuatu karena muncul ikatan pemahaman bahwa inilah yang dicontohkan oleh Rasul. Itu sebetulnya, maka dengan demikian maka sebetulnya perbuatan itu menjadi bertambah ringan, mudah, dan akhirnya menghasilkan, gitu Pak. Nah, begitu. Yang kita inginkan kan dari amal itu kan hasilnya. Jadi ketika kita mencari ilmu dan mendapatkan ilmu, bahkan tentang hal-hal yang sebetulnya sudah diakui kebenarannya oleh setiap orang, maka tidak berarti sia-sia. Karena yang kita dapat bukan wujud prakteknya, tapi yang kita dapat adalah
ruh dari praktek itu, karena praktek itu menjadi ada ikatan dengan keyakinan kita. Sampai hal-hal yang sederhana. Apa sederhana? Yaitulah Rasul mengatakan seseorang jangan mengusir orang lain dari tempat duduknya kemudian dia duduk di sana. Akal kita mengatakan ya iya, ya kan? Ya iya gitu kan. Ya terus kalau udah ya iya gimana? Kalau yang ngomongnya kita ya, kalau yang ngomongnya kita terus diikuti, nilai baiknya apa? Ya nggak ada kan ya. Kalau yang ngomongnya orang kemudian kita ikuti omongan orang itu, nilai baiknya apa? Nilai baiknya hanya sesama manusia, bahwa itu adalah sebuah kebaikan. Tapi ketika yang ngomongnya adalah Rasul yang bersumber pada wahyu, maka perilaku itu akan menjadi sebuah nilai kebaikan yang nanti akan mengawal kita sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Dengan demikian maka tergambarlah dalam pikiran kita tentang Islam secara utuh, gitu kan? Islam secara utuh itu di satu sisi ya mengisi ruang-ruang kehidupan manusia dalam wujud taqarrub, ketaatan kepada Allah yang itu sifatnya ta'abudi, diamalkan. Di sisi lain masuk ke ruang-ruang amalan yang sudah dilakukan oleh manusia. Sedikit demi sedikit, satu persatu amalan ini kemudian diisi apanya? Diisi darahnya, diisi ruhnya, gitu kan. Sebelum dan sesudahnya akan berbeda, Pak. Dulu sebelum kita tahu bahwa makan dengan tangan kanan itu sunnah Rasul, belum jadi apa-apa itu, Pak. Masih amalan kosong itu. Setelah kita tahu, menjadi bernilai, kan itu nanti semakin kita banyak tahu tentang amalan-amalan, tentang hal-hal seperti itu, berarti sebetulnya itu adalah bukan menambah pekerjaan sebetulnya. Bukan menambah pekerjaan, tapi mengisi apa ya? Menambah nilai saja, karena pekerjaannya sudah bagian dari sehari-hari. Kalau begitu, ya sama aja hasilnya. Nah, itulah bagian dari kenapa dalam Islam sedemikian ada ruang yang sangat luas untuk memberikan amal itu. Tidak selamanya amal itu amalan yang baru yang harus kita ketahui dan kita amalkan. Bahkan jauh lebih banyak amalan-amalan sehari-hari yang menjadi barunya itu karena kita tahu bahwa itu adalah aturan gitu. Itu aturannya aturan ruqyah, aturan ilahiyah. Nah, itu mungkin pentingnya bagi kita memahami persoalan-persoalan yang menyangkut dengan kebutuhan hidup kita sehari-hari. Janganlah seseorang atau tidak boleh seseorang mengusir orang lain dari tempat duduknya, kemudian dia duduk padanya, akan tapi silakan untuk saling berbagi dan saling memberikan keleluasaan. Selesai hadis itu sampai di situ ya selesai. Terus apa urusannya dengan kita? Nah, tentu kita bisa melihat di sini beberapa faidah-faidah atau pesan-pesan yang ada dalam hadis itu. Yang pertama, jelas di sini yang disebut dengan majelis itu kan apa ya? Majelis itu kan artinya majelis itu kita bisa mengartikan majelis tempat duduk dalam konteks perseorangan, seseorang sedang duduk. Tapi juga majelis bisa diartikan majelis forum gitu kan. Forum yang ruangan yang di sana orang punya kebebasan untuk memilih tempat dimanapun. Dan kebebasan itu pastinya akan tertuju kepada siapapun yang lebih dulu kan begitu. Makanya nanti ada isyarat-isyarat dalam hadis ini menyangkut persoalan adab. Adab majelis atau adab taklim. Adab taklim yang mungkin sebagiannya jarang kita pelajari itu ya. Sebagian besar jarang kita pelajari tentang adab taklim, tapi kita langsung ke taklimnya. Bagaimana kita bertaklim gitu kan. Jarang kita membahas tentang adab taklimnya. Padahal sebetulnya sebelum taklimnya ada adab taklim. Ini salah satu bagian dari adab taklim. Nah, apa yang ada dalam adab taklim di sini? Jelas. Yang pertama adalah seseorang tidak boleh atau tidak halal. Kalau tidak halal ya, kalaupun tidak haram,
jatuhnya bisa menjadi makruh, mengusir orang lain. Lalu apa kaitannya dengan mengusir orang lain? Berarti taklim itu jangan memberikan ruang di mana orang itu muncul rasa rasa ketidaknyamanannya. Jangan ada dalam ruang taklim, so nanti akan mengganggu akan mengganggu nuansa interaksi ilmu itu. Jadi berarti bagaimana Islam mengatur ruang-ruang ilmu itu juga ditata sedemikian rupa sampai kepada persoalan-persoalan hak perseorangan. Jelas bahwa yang pertama itu dia lebih punya hak lebih yang hukumnya mubah untuk memilih tempat yang dimana dia enak. Man sabaqa ila man lam yusbaq ilaih fahuwalah, begitu dalam pernyataannya. Jadi barang siapa yang lebih awal ya tentu dia tidak sebagaimana orang yang terdahulu, maka dia punya hak untuk ada tinggal di tempat di mana dia mau. Itulah yang dimaksud dengan adab majlis yang pertama. Yang kedua, maka di sini ada sikap untuk saling membuat masing-masing nyaman walaupun dalam kondisi tertentu di mana masing-masing pihak memberikan keleluasaan dan keruangan tempat, gitu kan. Itu pun juga bagian dari adab majlis. Bahkan hal ini dinyatakan dalam Al-Quran seperti dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lahum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu sekalian, apabila kamu diperintah untuk tafassahu fil majlis, jadi Al-Quran bahkan mengabadikan ya persoalan majlis ini menjadi persoalan yang penting supaya majlis itu dijadikan tempat yang enak, leluasa gitu. Tafassahu fil majlis, berbagilah tempat di majlis, kemudian fafsahu ya saling memberikan keleluasaan, yafsahillahu lakum, niscaya Allah akan memberikan keleluasaan bagi kamu sekalian. Itu jelas kalau sudah menyangkut ayat berarti ada hal-hal yang prinsip dalam persoalan majlis. Selanjutnya juga misalnya Al-Qurtubi beliau mengatakan bahwa perintah Allah ini adalah perintah agar terjadi hubungan ta'atuf. Ta'atuf itu artinya saling gitu ya. Saling rasa keterikatan, saling ada hubungan-hubungan yang bukan hanya sebatas hubungan fisik. Jadi ruangan majelis juga harus dibangun dalam bentuk ruangan yang enjoy untuk nanti orang-orang beristima. Istima itu artinya menyimak apa yang disampaikan. Bahkan dalam penjelasan-penjelasan yang lain yang jauh lebih, misalnya sampai kepada berbagai macam majelis, bahwa ayat itu maupun hadis itu bersifat umum dalam segala bentuk majelis di mana orang-orang muslim berkumpul lil khair wal azri, untuk mencari kebaikan dan mencari pahala. Apakah majlis itu majlis apapun, Pak. Dan kalau kita mengetahui bahwa majlis itu adalah tempat duduk saja, sebetulnya majlis itu bukan tempat duduk saja. Majlis itu bisa juga dalam bentuk komunitas gitu Pak ya. Komunitas majlis. Di sini bahkan ada majlisul harbin. Majlis itu adalah majlis peperangan. Berarti apa majlis peperangan itu? Jadi iya, pasukan perang itu kan sama, tidak boleh Jadi tidak boleh, kalau istilah dulu itu sesama bis kota tidak boleh saling mendahului. Itu sebetulnya itu hadisnya ini mungkin ya. Itu hadisnya ini, artinya masing-masing punya tempat. Jadi ada manajemen majlis, dan itu luar biasa itu kalau kita terapkan dalam pola kehidupan, dalam berkomunikasi, berinteraksi, bahkan dalam sebuah komunitas gitu kan. Bahkan ini
dipakai oleh salah satu perusahaan angkutan yang sehebat itu bisa tertib gitu kan, kayak pesawat lah. Karena itu pesawat kan juga ada komunikasi satu dengan yang lain, jangan sampai terjadi benturan kayak di kereta api kan sama. Itu berlaku hukum jangan kita menempati tempat orang lain atau jangan mengusir gitu kan, sama. Ternyata sebetulnya ini adalah masalah umum yang berlaku dimanapun, bisa dalam dunia apapun, dalam dunia sosial, kemasyarakatan, politik, ekonomi. Ini diterapkan untuk tujuan yang lebih luas, sehingga menunjukkan adanya tatanan yang tertib dalam kehidupan. Walaupun hadis asalnya hanya sebatas bicara soal duduk gitu kan, ngusir duduk, tapi kan nanti dampaknya dalam segala hal. Makanya di sini dikatakan annal ayah ammah fi kulli majlis. Ayat tadi termasuk hadis yang di atasnya berlaku umum bagi setiap majlis yang orang muslim berkumpul, sampai ada majlis haram atau juga majlis yaumal jumu'ah. Jelas kalau majlis hari Jumat juga majlis. Wa kullu wahidin ahaqqu bi makanihi alladhi sabaqah. Dan setiap orang dia berhak ya menempati tempatnya siapa yang lebih dulu dia berada di sana. Man sabaqa ila man lam yusbaq ilaih fa huwa ahaqqu bihi. Itu dalam riwayat hadis Abu Dawud. Jadi kalau begitu maka banyak informasi-informasi terkait persoalan majlis yang disampaikan oleh Rasulullah yang ternyata adalah berdasar pada Al-Quran, terutama Al-Quran surat Al-Mujadalah. Nah, hadirin waktu iman, maka hadis ini sekali lagi memberikan sebuah gambaran tatanan kehidupan, bukan hanya persoalan kehidupan majelis ilmu, tapi juga ya majelis-majelis yang umum gitu. Sampai ada kelompok kawan-kawan kita yang ngasih namanya juga, organisasinya majelis kan ada ya, majelis mujahidin gitu kan, majelis mujahidin kan ada itu. Mereka nggak duduk saja kan ya kemana-mana, tapi majelis ini dalam arti konteks komunitas gitu, majelis mujahidin gitu. Kalau kawan saya ada yang berseloroh, aktif di mana kau? Di majelis mujahidin, tapi di majelisnya aja, nggak di mujahidinnya. Berarti dia duduk-duduk saja gitu ya. Jadi nggak ikut mujahidinnya, saya mau di majelisnya aja. Jadi tapi kan maksudnya bukan itu, konteksnya majelis ini adalah bisa sangat luas. Nah, ikhwati iman sekalian, kemudian dari sini tidak menutup kemungkinan akan muncul berbagai macam banyak pertanyaan. Jadi sejauh mana gitu kan, memenuhi peradaban majelis ilmu ketika kita menempati sebuah ruang? Ada pertanyaan, bagaimana kalau majelis itu misalnya ruang kosong ya, yang tidak banyak orang, di mana kita boleh duduk? Apa boleh kita yang dari akhir kemudian duduk di depan, kemudian yang dari awal di belakang? Kan itu juga nanti akan jadi persoalan, Pak. Bukan persoalan dalam arti dipermasalahkan, tapi perlu ada jawaban gitu, supaya tidak keliru kita memahaminya, gitu kan. Nah, kalau untuk hal itu kita bisa mengacu pada hadis Rasulullah, bahwa konteks hadis ini adalah kita mengganggu gitu, mengganggu hak orang lain. Berarti tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang tidak mengganggu hak orang lain. Misalnya pernah terjadi di zaman Rasulullah, ketika Rasulullah sedang memberikan nasihat, ada 3 orang yang datang belakangan. Yang satu orang begitu dia datang, ara'a fiha fursah, dia melihat di majlis ada ruang kosong, kemudian dia mengisi ruang kosong itu. Jadi dia enggak di belakang, tapi dia melihat ada ruang kosong, dia mengisi. Kemudian orang yang kedua, dia datang terlambat juga sama, tapi kemudian dia di belakang ya, bahkan cenderung bersembunyi. Sementara yang ketiga, dia datang belakangan, tapi kemudian dia pulang lagi, fa'arada, begitu ya. Setelah Rasulullah selesai menyampaikan nasihatnya, kemudian tiba-tiba Rasulullah memancing pertanyaan kepada sahabat, ya, maukah
apakah kamu tahu tentang tiga orang tadi, gitu kan ya? Maukah aku beritakan kepada kalian tentang tiga orang tadi, kan begitu. Sementara orangnya ada, kan ya, minimal yang dua ada, yang satu nggak ada. Nah kemudian Rasulullah menjelaskan, orang pertama begitu dia melihat ada ruang yang kosong di majlis ini, dia duduk, maka Rasul mengatakan dia sedang mencari perlindungan Allah. Fa'awahullah, maka Allah melindungi dia. Gitu. Sedangkan yang kedua, kata Rasulullah, fastahyallahu minhu. Orang yang kedua, dia datang belakangan, dia sembunyi di belakang, dia malu, maka Allah pun malu pada dia. Sedangkan orang yang ketiga, fa'aradallah, berpaling, maka Allah pun berpaling. Jadi tidak bisa dimaknai hadis yang tadi dalam konteks urutan bahwa belakang-belakang, depan-depan, dalam konteks umum. Selama ada ruang yang kosong, maka tidak berarti yang belakang itu tidak boleh mengisi di depan, karena konteksnya yang tadi mah konteks mengusir, gitu kan. Konteksnya konteks mengusir orang lain dari tempat duduk. Nah itu yang tidak boleh. Nah persoalannya kan ini terjadi, mengusir itu kan berarti saking tempatnya herin ya Pak ya, sempit mungkinnya, padat. Kalau di kita kan nggak pernah herin begitu, kosong-kosong ya, bebas aja di kita mah. Mana ada di kita yang mengusir tempat lain kan ya, nggak ada. Yang namanya mengusir saking berdesakan kan begitu ya kan, saking berdesakan berarti ya. Sampai sejauh itulah Rasulullah memberikan sebuah gambaran bahwa majlis ilmu itu berarti ya, berarti dikehendaki secara ideal adalah majlis yang dipadati oleh banyak orang. Sampai ada teman-teman kita yang kalau taklim itu kan bersap-sap gitu kan, bersap-sap. Itu mungkin dalilnya dari situ, karena tidak boleh mendahului. Tapi ya bukan berarti kita tidak mengharuskan begitu, hanya tidak seperti itu juga dalam konteks majlis ilmu itu, bahwa tafassahu wa tawassahu itu dalam konteks ketika suasana tidak memungkinkan untuk orang secara leluasa untuk mengambil, maka saling bergeser. Istilah di mobil itu kan saling berbagi-bagi karena penuh. Kalau itu tidak penuh kan tidak ada hubungannya. Jadi kembali kepada hadis yang terakhir yang kedua saya sampaikan, maka ini tidak ada kaitannya dengan urutan-urutan antrian-antrian datang. Tentu saja bahwa ketika disebutkan yang pertama itu lebih berhak, berarti yang pertama punya hak untuk memilih, dan pasti memilih itu akan yang lebih baik ya Pak ya. Lebih baik di mana itu kan dia yang memilih gitu. Dan kebaikan itu akan sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang bersangkutan. Ketika misalnya fisik saya agak lemah, maka saya milih tempat yang sekiranya nyaman untuk fisik saya, kan itu menjadi sangat pribadi ya, sangat subjektif. Oleh karena itu ya hadis ini berlaku secara umum dalam konteks tidak boleh majelis itu kemudian menciptakan suasana yang tidak nyaman bagi siapapun, apalagi dengan cara menyakiti atau membuat orang lain menjadi tidak senang hanya karena dia diusir dari tempat duduknya gitu ya. Tentu nanti akan muncul lagi pertanyaan-pertanyaan lain ketika majelis itu majelisnya ya bukan majelis ilmu tapi majelis umum yang sudah dipastikan ada tempat-tempatnya, yaitu pun juga sebetulnya tidak ada hubungannya. Kalau itu kan sudah jelas majelis yang ada tempat khusus orang-orang tertentu yang menempati tempat tertentu dengan predikat tertentu, itu lain lagi. Karena berawal dari hadis ini yang ingin disampaikan adalah tadi bahwa barang siapa yang terlebih dahulu datang dia berhak untuk memilih di mana tempat dia suka. Oh berarti ruangnya ruang umum ya, ruang publik, ruang leluasa yang tidak boleh ada yang mengklaim itu tempat siapa, ini tempat siapa. Kalau sudah ada
ketentuan tempat siapa dalam konteks yang lebih khusus, maka hadis ini tidak berbicara soal hal itu. Nah, itulah ikhwati sekalian, satu hadis yang mungkin memang pendek, tapi pesan utamanya adalah akan banyak amal-amalan kita yang kita anggap sebagai sebuah amalan biasa, amalan sehari-hari, tapi ternyata menjadi bernilai dan kita ringan karena tidak menambah aktivitas baru ketika amalan itu dinyatakan sebagai amalan yang bernilai syariat. Maka pahala menanti kita, dan semakin banyak kita tahu tentang amalan-amalan itu, berarti semakin banyak ruang-ruang kita untuk mendapatkan pahala lebih banyak lagi. Itu mungkin hadirin ikhwatul iman, satu hadis yang bisa saya sampaikan sebagai paparan awal, tapi juga tidak menutup kemungkinan ada forum-forum yang jauh lebih bermanfaat ketika kita buka dalam bentuk dialog, baik tentang hadis ini ataupun tentang hal-hal lain yang dianggap penting untuk kita bicarakan. Terima kasih. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.